4 rekomendasi wisata Dieng. 1. Candi Arjuna. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di edisi KSAP Tour Goes to Dieng 2026. Cuman kali ini kita kasih semacam review dari 4 tempat wisata yang udah kita datengin nih. So, simak terus kelanjutan videonya pokoknya sampai akhir. Untuk rekomendasi tempat wisata yang pertama ketika kalian berada di Dieng, tentu saja Candi Arjuna. Candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia ini cocok banget buat kalian yang suka wisata sejarah. Harga tiket masuk ke kompleks Candi Arjuna ini hanya sekitar 15.000 aja per orang. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai ya teman-teman. Jadi yang cashless nih nggak perlu khawatir kalau nggak bawa tunai. Tinggal scan aja krisnya, udah deh kalian dapat tiket terus masuk. Kalau udah masuk nanti kalian tuh dikasih semacam kayak selendang atau scarf gitu ya yang harus kalian pakai supaya jadi identitas wisatawan kalau misal datang ke kompleks Candi Arjuna ini. Saran nih buat teman-teman, datang ke sini tuh mending pas hari-hari biasa aja, jangan pas liburan, nanti pasti bakal rame banget di sini sih. Karena emang view-nya tuh cakep gitu loh kalau di sini, apalagi pas dapet cuaca yang cerah. Kalian bisa dapat foto yang bagus-bagus banget di sini. Nih, kayak gini nih. Gimana? Cakep kan hasil fotonya? Ini kalau teman-teman foto sendiri atau bareng rekan kerja atau keluarga udah pasti oke banget sih, karena visualnya candi aja udah bagus banget, terus ditambah cuaca pas cerah, langitnya cerah, pasti kalian gak bakal bisa lupain momen ini. Terus apa istimewanya kompleks Candi Arjuna ini? Nah, teman-teman yang penasaran bisa langsung aja ditonton di video yang udah diupload sebelumnya nih, edisi KSAP Tour Goes to Dieng 2026 yang Candi Arjuna. Di situ kita udah explore bareng-bareng, pokoknya sedetail mungkin spot apa aja yang ada di kompleks Candi Arjuna. Yang penting menurutku teman-teman bisa datang ke sini pas cuacanya bagus biar explore di kompleks Candi Arjunanya ini tuh sampai puas gitu. Nggak ada momen yang ketinggalan karena hujan, cuacanya nggak bagus, nanti viewnya juga kurang bagus. Kan udah jauh-jauh datang ke sini, udah excited mau liburan, terus ternyata nggak dapet momen yang oke, kan agak gimana gitu ya, eman-eman istilahnya. Di kompleks Candi Arjuna ini teman-teman nggak perlu bingung ya, tinggal ikutin aja arah atau petunjuk yang ada di sini. Jadi tinggal sambil enjoy aja, menikmati tanpa harus mikir bingung-bingung habis ini kemana. Oh ya, informasi juga kalau di kompleks Candi Arjuna ini udah banyak banget jasa foto ya. Teman-teman bisa langsung aja pakai jasa mereka dan nanti bisa langsung cetak di tempat juga. Jadi langsung bisa bawa pulang foto kalian di kompleks Candi Arjuna ini. Kompleks Candi Arjuna ini cocok banget buat kalian yang suka jalan-jalan santai sambil menikmati udara segar dan juga tentunya ambil foto.
Jadi teman-teman buat yang udah capek jalan jauh, jalan sendiri bisa sewa jeep aja. Nanti tinggal sesuaikan tujuan kalian, terus nanti banyak juga yang nawarin, jadi tinggal gas aja. Dua, Kawah Sikidang. Yang kedua, wajib banget kalian kunjungi, apalagi kalau habis dari Candi Arjuna ya, yaitu Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di kawasan Dieng Plateau, Wonosobo, Jawa Tengah. Dikenal karena keindahan alamnya dan fenomena geotermal yang menakjubkan. Kawah ini punya daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Harga tiketnya sama kayak kompleks Candi Arjuna, yaitu sekitar 15.000 aja. Sebenarnya harga 15.000 itu bisa kalian pakai di Kawah Sikidang ini atau di kompleks Candi Arjuna. Mungkin semacam tiket terusan gitu ya. Kalau kalian belinya di Kawah Sikidang, nanti kalian bisa pakai tiketnya untuk masuk ke kompleks Candi Arjuna. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian belinya tiket di kompleks Candi Arjuna, berarti tiketnya nanti bisa kalian bawa masuk ke Kawah Sikidang ini. Di sini kalian dapat menikmati berbagai aktivitas, mulai dari berfoto di spot-spot yang instagramable hingga cuma berkeliling mengeksplorasi keindahan alam yang ada di Kawah Sikidang. Menurutku waktu terbaik untuk datang ke sini itu waktu musim kemarau, Juli hingga September lah. Karena cuacanya tuh lebih cerah dan tentunya bakalan lebih nyaman berada di Kawah Sikidang ini. Teman-teman juga bisa pakai pakaian yang nyaman dan tentunya sih cukup hangat ya, karena suhu di Dieng ini bisa sangat dingin dan juga panas. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kalau ke Kawah Sikidang menurutku pakai baju yang jangan tebal-tebal banget sih, biar kalian tuh gak gerah. Yang paling penting kalian harus ingat kalau di Kawah Sikidang ini tuh berbahaya tentunya, apalagi kalau kalian datang ke sini jangan sampai naik-naik bukit atau turun kayak gini. Ini karena mbaknya guide ya, jadi beliau ini udah tahu kondisi yang ada di sini. Makanya kalau kalian datang sendirian tanpa guide atau temen yang benar-benar tahu medannya di sini, jangan aneh-aneh. Pokoknya pikirkan keselamatan dirimu dan juga orang lain. Di sini teman-teman juga bisa pakai jasa fotografer atau ya videografer di sini. Pokoknya manfaatkan saja apa yang ada di Kawah Sikidang ini. Harganya terjangkau kok, hanya 15 ribuan kalau nggak salah. Itu teman-teman bisa langsung aja pakai jasa foto di sini biar dapat momen yang paling the best. Karena kan mereka tentu aja paling tahu kan angle yang paling tepat di sini tuh yang bagian mana gitu. Jadi kalian bisa langsung aja, "Mas, mau dong minta tolong difotoin," kayak gitu. Ngomong-ngomong nih ya, dari pintu masuk, kalau kamu berada di sini tuh harus menempuh perjalanan sekitar 1 km untuk sampai di kawah utama. Jalan menuju kawah utamanya pun kan agak menanjak gitu ya. Jadi pastikan kalian kalau datang ke sini tuh pas kondisi tubuh benar-benar fit. Karena kan jalan kaki cukup jauh, terus nanti kalian juga ngelewatin asap kayak gitu kan, yang itu baunya beneran cukup nyengat ya. Makanya kalau tubuhnya pas fit bisa explore lebih maksimal. Kalau pas kurang fit nanti jadinya malah kasihan badan kamu. Di Kawah Sikidang ini juga udah banyak banget jasa sewa jeep atau trip gitu ya, one day trip mungkin. Nanti udah banyak banget lah yang nawar-nawarin kayak gitu.
Nah itu tinggal kalian pilih aja mau paket yang apa, mau trip yang kemana aja. Sesuaikan dengan tujuan kalian dan juga tentunya budget kalian. Buat yang suka foto-foto estetik, Kawah Sikidang ini menurutku rekomen banget deh. 3. Batu Pandang, Ratapan Angin. Rekomendasi selanjutnya atau yang ketiga yaitu wisata alam Batu Pandang Ratapan Angin. Batu Pandang Ratapan Angin tepatnya berlokasi di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Jika ditempuh dari pusat kota Wonosobo, jarak tempuhnya sekitar 27 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Akses masuk objek wisata ini nggak jauh dari ikon wisata Dieng lainnya kayak Candi Arjuna, Kawah Sikidang, atau Telaga Warna. Sebelum masuk objek wisata Batu Pandang Ratapan Angin, kalian akan membayar parkir kendaraan. Untuk sepeda motor itu 3.000, kalau mobil 5.000. Pengelolanya juga menyediakan jasa titip helm. Pengunjung bisa menitipkan helm dengan tarif 2.000 aja. Biar helm kalian tuh lebih aman, apalagi pas ramai. Dari area parkir untuk menuju Batu Pandang Ratapan Angin itu kalian harus sedikit berjalan kaki ya untuk sampai di loket retribusi. Harga tiket masuk Batu Pandang Ratapan Angin ini cuma 10.000 aja per orangnya. Dan tiket ini hanya berlaku untuk masuk kawasan objek wisata ini aja. Karena di beberapa spot foto dalam kawasan Batu Pandang Ratapan Angin ini tuh berbayar. Jadi kamu harus membayar lagi untuk bisa berfoto di sana. Saran dari aku, kalian bisa datang ke sini pas kemarau aja atau cuacanya pas bagus. Karena lokasi ini tuh sebenarnya berada di sekitar Telaga Warna yang seharusnya dari sini tuh kita bisa lihat panoramanya Telaga Warna secara keseluruhan dan dari ketinggian. Karena kalau kalian datangnya pas musim hujan kayak gini nih, pemandangan yang kalian dapat itu terbatas banget karena adanya kabut yang tebal. Kalau tetap datang ke sini pas musim hujan, kalian harus ekstra hati-hati karena titiannya di sini tuh kan batu. Terus kalau hujan otomatis jadi licin. Jadi lagi dan lagi utamakan keselamatan. Apalagi ini kita berada di ketinggian ya. Spot di Batu Ratapan Angin yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah pohon jodoh. Tapi berhubung kita datang ke sini tuh pas musim hujan, terus anginnya yang lumayan kenceng, kita nggak mau ambil resiko ya teman-teman. Jadi ambil amannya aja. Pohon jodoh itu merupakan salah satu spot foto tertinggi di area ini. Seringnya diakses via jembatan merah itu tuh yang ada di situ. Yang meskipun kadang ditutup untuk keamanan. Makanya teman-teman bisa datang ke sini tuh pas musim kemarau aja. Karena 1 aman, 2 pemandangannya udah pasti bagus banget. Kalian bisa lihat Telaga Warna dari ketinggian secara menyeluruh. Dan tentunya kalian bisa eksplor semua spot yang ada di Batu Pandang Ratapan Angin ini. 4. Telaga Warna. Rekomendasi yang keempat atau yang terakhir yaitu Telaga Warna. Telaga Warna ini lokasinya dekat sama Kawah Sikidang dan juga Candi Arjuna ya. Pokoknya itu satu jalur, ada Candi Arjuna, Kawah Sikidang, Batu Ratapan Angin,
juga Telaga Warna ini. Harga tiket masuk Telaga Warna ini kalau weekday untuk wisatawan domestik itu 27.000, kalau weekend 29.500. Pokoknya kalian siapin aja lah uang 30.000. Udah bisa masuk ke Telaga Warna. Pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai ya. Per hari ini tuh cuma bisa tunai. Nggak tahu kalau misal nanti udah bisa pakai non tunai. Pokoknya ya kalian cari aja infonya. Cuman untuk saat ini pengelola itu hanya menerima pembayaran secara tunai. Jadi buat bestie-bestie aku nih yang cashless ini, yuk bisa yuk ambil uang dulu. Biar nanti kalau sampai sini tuh nggak bingung cari uangnya kemana. Tiketnya udah dapet, so langsung aja masuk ke Telaga Warna. Dan ya, di depan mata kalian langsung lihat hamparan air. Telaga Warna ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Wonosobo. Nama Telaga Warna sendiri itu karena keunikan fenomena yang dihasilkan dari alam, yaitu air telaga yang berubah menjadi warna-warni karena cahaya matahari yang mengenai air di telaga yang mengandung sulfur tinggi. Untuk menikmati keindahan Telaga Warna ini ada dua tips atau dua cara nih. Yang pertama, kalau mau lihat lebih dekat langsung datang ke Telaga Warna ini. Tapi kalau mau lihat dari ketinggian, kamu bisa pilih Bukit Ratapan Angin yang berada di belakang Dieng Plateau Theater. Di sini kamu bisa menyusuri jalur setapak yang mengelilingi telaga. Jalur ini udah ditata dengan rapi dan baik, sehingga memberikan kesempatan buat kamu menikmati danau dari berbagai sudut pandang. Sepanjang perjalanan, kamu juga disuguhi lanskap perbukitan, pepohonan rindang, dan udara segar khas dataran tinggi tentunya. Jam operasional dari Telaga Warna ini adalah jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Jadi pastikan teman-teman datang di waktu yang tepat dan cuaca yang bagus biar bisa eksplor secara maksimal di Telaga Warna ini. Jangan lupa setelah keliling Dieng, kalian harus bawa oleh-oleh buat keluarga, teman, atau sekedar stok cemilan di rumah. Nah, di mana lagi kalau bukan Sairah, pusat oleh-oleh khas Dieng. Berada di lokasi yang strategis dan memiliki area parkir luas menjadikan Sairah ini salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan ketika ingin mencari oleh-oleh. Di Sairah ini kalian bisa beli berbagai macam karika. Ada juga purwaceng, tanaman herbal khas dataran tinggi Dieng. Terus makanan ringan khas daerah dari keripik kentang, keripik jamur, aneka snack lokal sampai jajanan tradisional yang cocok untuk teman perjalanan kamu. Ada juga berbagai souvenir khas Dieng. Jadi kalau kamu lagi berada di Dieng dan cari oleh-oleh, langsung aja datang ke Sairah. Nah, itu tadi 4 rekomendasi wisata di Dieng menurut KSAB Tour. Jadi gimana? Mau jalan-jalan santai tanpa ribet mikirin rute, kendaraan, dan waktu untuk ke Dieng atau ke seluruh Indonesia? Langsung aja jalan bareng KSAB Tour. Mulai dari transportasi, itinerary, sampai penyesuaian waktu dan destinasi, semua bisa diatur sesuai kebutuhan kamu loh. Udah nggak usah ragu-ragu lagi, langsung aja hubungi admin KSAB Tour. Nomornya ada di deskripsi video ini ya. Sekian perjumpaan kita kali ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel KSAB Tour biar kita bisa terus jalan-jalan explore berbagai destinasi wisata. See you!